Sebaya muda, ambillah kertas dan pena, yakinkan dirimu merubah dunia. Tulislah namamu di atas legenda, layangkan ciptamu di angkasa, hujamkan kakimu di marcapada, bergetarlah dunia, oh. Sebaya muda, ambillah kertas dan pena, yakinkan dirimu merubah dunia. Tepuk mega-mega di cakrawala. Oke, adik-adikku, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, ya. Dan semangatnya tidak habis-habis sampai kalian menjadi tua. Oke, adik-adikku, kali ini kakak akan memberikan sesuatu lagi, sesuatu banget, yaitu apa? Cara gampang mengerjakan soal pusat massa. Ya, kakak akan berikan tips-tipsnya supaya nanti kamu ngitungnya tidak terlalu angka-angkanya tidak muncul angka-angka yang besar. Oke, ya, kakak akan mulai. Pertama, ya, kakak akan beri tips dulu begini. Tips dari kakak, ya, tipsnya gini. Tips, oke, ya. Yang pertama, nggak kelihatan. Oke, yang pertama adalah potonglah benda yang mau dicari, pusat massa di mana, menjadi bagian-bagian yang dikenal. Jangan memotong bagian-bagian yang nggak dikenal. Apa sih benda-benda yang bagian-bagiannya harus kita ketahui? Ya, benda-benda apa saja sih yang harus kita ketahui pusat massanya? Satu, benda luasan. Bendanya berbentuk luas. Wow, kita harus ganti spidolnya. Bendanya berupa luas, ya, jadi ini luas. Oke, kalian harus tahu, ya, di mana pusat massa benda itu? Ya, di tengah-tengah sini, perpotongan diagonal. Ya, sehingga kalau misalkan sisi ini kakak bikin B, sisi ini kakak bikin A, maka, ya, koordinat pusat massa sumbu X-nya ini, ya, koordinat pusat massa sumbu Y-nya ini. Nah, kita bisa hitung deh, kalau X-nya itu adalah setengah dari B, ya, X setengah dari B. Kalau Y-nya adalah setengah dari A. Oke, ya, itu persegi. Lalu yang perlu kamu ketahui lagi juga adalah luasan berupa setengah lingkaran. Gini, ya, luasan berupa setengah lingkaran. Bendanya berupa luas, ya, dengan jari-jari R di sini. Ya, maka pusat massanya adalah dari alas, ya, kamu naikin, katakanlah di sini. Nah, ini hitungannya adalah ini. Y sama dengan 4R per 3V. Oke, ini juga harus kamu kenali, ya. Bahkan kalau bisa dihafal itu. Nah, terus kemudian kalau bendanya berupa busur lingkaran, ya, setengah lingkaran misalkan ini kakak buat. Ini bendanya, ya, busur setengah lingkaran. Berjari-jari R. Ya, maka pusat massanya adalah kita tarik dari alas ini ke atas, katakanlah di sini. Nah, inilah, ya, dalam bentuk Y.
dalam bentuk vertikal Y berapa? 2R per V. Oke. Kemudian segitiga. Nah, benda berupa luasan segitiga. Ini juga kamu harus tahu ya. Harus dihafal. Nah, terus kemudian kita buat garis tingginya. Ini tingginya. Tinggi. T tinggi ya. Maka pusat massa dari segitiga, luasan segitiga itu adalah dari alas kita tarik katakanlah sampai di sini. Nah, ini dia. Ya. Berapa? 1/3 dari tingginya. Oke. Itu adik-adikku ya. Nah, terus kemudian satu lagi ya, benda berupa panjang. Benda berupa panjang ya. Jadi kita bisa pastikan pasti pusat massanya di tengah-tengah. Ya. Oke, itulah potongan-potongan yang harus kamu kenali. Sehingga nanti kalau misalkan kamu ketemu bentuk yang aneh, maka potonglah menjadi potongan-potongan yang kita kenal seperti ini, ya. Ini berupa luas, ini berupa busur, ini berupa luas juga. Oke. Nah, tips yang kedua adalah potong sedikit mungkin. Yang kedua, potonglah sedikit mungkin agar perhitungannya tidak banyak, ya, agar perhitungannya tidak banyak. Nah, gitu. Potonglah sedikit mungkin agar perhitungannya tidak banyak, ya. Kalau bisa dipotong 2, ngapain kita potong 3, ya kan? Jadi hitungannya usahakan harus sedikit mungkin. Nah, yang terakhir, ini yang gak kalah pentingnya ya, supaya angka-angka yang muncul tidak terlalu menyulitkan. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga, kalau bisa dibandingkan luasnya, luas benda 1 dibanding dengan luas benda 2, atau bisa juga panjang benda 1 dibandingkan dengan panjang benda 2. Kalau perbandingannya bagus, mending pakai perbandingan deh. Misalkan gini, bandingkan saja A1 banding A2, katakanlah hasilnya 2. Maka A1-nya nanti semua kita ganti dengan A2. Nah, sehingga nanti kita akan temukan hitungan yang enggak terlalu banyak angkanya, yang enggak terlalu besar angkanya, dan lebih enak seperti ini deh, lebih asik ya. Kita menikmati hitungan itu pasti. Nah, misalkan contoh ya, kakak buatkan contoh. Pada sebuah sumbu koordinat Y dan X ada sebuah benda seperti ini, ya. Bentuk L dengan ukuran-ukuran ini 4, 2, ini 4, ukurannya gitu. Ya, bentuknya L. Maka L itu harus kita potong menjadi bagian-bagian yang kita kenal. Potonglah sedikit mungkin, ya. Jadi kalau bisa sedikit, ngapain harus banyak-banyak, gitu ya. Nah, kakak akan coba potong menjadi 2. Potongan-potongan itu kita kenal deh. Nah, kakak potong begini. Yang pertama ini, ya. Nah, yang kedua yang biru. Nah, cuma 2 potong, sehingga hitungannya tidak terlalu menyulitkan. Ya, oke. Lalu tiap potongan itu kita tentukan luasnya, karena ini benda luasan ya. Ini benda luasan, diketahui benda luasan. Oke, dengan ukuran-ukuran seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kita anggap benda 1 deh, ini kita anggap benda 2. Nah, carilah luas benda 1, ya, karena persegi berarti panjang kali lebar. 4 kali 2, 8. Ya. Nah, dari sini kita cari deh
untuk benda satu, pusat massanya di mana? Nah, ini kan kita kenal pusat massa benda satu tuh perpotongan diagonal alias di tengah-tengah di sini. Ya. Sehingga nanti kita dapatkan berapa X1-nya? Ini X1. Berapa? Setengah. Jadi X1-nya adalah setengah dari 2. Ya. Setengah dari 2 sama dengan 1. Oke? Lalu kita cari lagi Y1-nya. Y1-nya ini deh. Nah, ini. Ini ternyata adalah setengah dari 4. Jadi setengah dari 4 sama dengan 2. Oke, kita dapat ya. Jadi bagian-bagian yang kita kenal itu kita dapatkan pusat massanya masing-masing. Nah, sekarang mari kita cari luasan benda 2 dengan sisi 2, 2. Jadi 2 kali 2, 4. Nah, lalu kita cari berapa X2-nya, berapa Y2-nya. Oke? Ya, kita cari. Dia pasti di tengah-tengah. Nah, ini dia. Ya. Perpotongan diagonal ada di tengah-tengah. Ini dia. Tapi kita harus hitungnya X-nya itu dari sini deh. Ini X-nya. Ya. Ini X2-nya ini. Hitungnya dari sumbu Y. Jadi berapa? Kalau ini adalah setengah dari 2, karena ini kan sisinya 2 ya. Setengah dari 2, maka ini 1. Nah, jangan lupa karena menghitungnya dari sumbu Y, jadi 1 ditambah 2. Jadi X2-nya kita dapat 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, sekarang kita lihat Y2-nya. Y2-nya ini deh. Y2-nya ini. Hitungnya dari sumbu X. Berapa ini? Setengah dari 2. Y2-nya adalah setengah dari 2 sama dengan 1. Nah, begitu ya. Kalau bagian-bagian ini sudah kamu kenali, kamu cari pusat massanya masing-masing sehingga kamu dapatkan. Nah, terus lihat tips yang ketiga. Apakah A1 bisa dibagi dengan A2? Ternyata pembagiannya bagus deh. Jadi A1 kita bandingin dengan A2 adalah 8 banding 4 sama dengan 2. Artinya A1 adalah 2 kali A2. Artinya A1 2 kali A2. Nah, kalau perbandingannya bagus deh, ya, nanti kita akan mendapatkan hitungan yang nggak terlalu banyak, yang nggak terlalu besar angkanya ya. Oke, misalkan sekarang ditanya ada berapa pusat massa sistem benda ini? Pusat massa sistem benda ini sumbu X-nya. X, pusat massa gabungan dari 2 benda itu di mana? Ya, nanti bisa juga dicari pusat massa sumbu Y-nya dari benda itu di mana? Berapa? Yuk kita hitung. Rumusannya gini deh. X sama dengan, rumusannya adalah, yuk kita geser dulu. A1 karena benda luas kali X1, A2 kali X2 per A1 ditambah A2. Oke, kakak contohkan untuk sumbu X-nya aja ya. Kalau sumbunya nanti bisa kita cari dengan cara yang sama. Nah, coba lihat deh. Kalau kita bandingkan tadi A1 dan A2, kita nggak menemukan angka-angka yang besar deh. Kita tinggal tulis aja begini. Ya, oke, kakak batasi dulu. Ya, ini pembatas. Oke. X sama dengan A1-nya kita ganti deh dengan 2A2. Sehingga kamu tidak menemukan lagi angka 8 untuk A1. Nah, terus X1-nya tinggal kita masukin 1 ditambah X A2-nya kita masukin A2, X2-nya kita masukin 3. Nah, lalu kita bagi ya. 2A2 ditambah A2. Kamu akan menemukan angka-angka yang kecil, tidak terlalu besar. Ya. Coba bayangkan kalau misalkan A1-nya kamu masukin 8. Angkanya cukup besar deh, ya. Nanti untuk perhitungan-perhitungan tertentu kalau kita bandingkan pakai ini, ya, angka-angka sulitnya bisa hilang. Nah, angka-angka sulitnya bisa. Oke ya, sekarang kita masukin ya. Yes, kita masukin. Jadi ini 2A1, jadi X sama dengan
2A1 ditambah 3A2. Jadi 5A2. Oke, bawahnya 2A2 ditambah A2. Jadi 3A2. Nah, sehingga dengan demikian A2-nya bisa kita coret. Muncul angka akhir adalah 5/3. Ya, 5/3. Di mana 5/3? 5/3 itu kan sama dengan 1,6 lah ya. Nanti kemungkinan di sini deh. Jadi kamu tarik garis, nih, tarik garis dari sini. 5/3 tuh di sini. Itu yang X-nya. Nanti yang Y-nya dengan cara sama, ya, dengan cara yang sama kamu hitung lagi. Dengan pendekatan seperti ini, pakai perbandingan sehingga kamu tidak menemukan angka yang sulit, maka akan kamu dapatkan Y-nya berapa. Dengan rumus yang sama, ya, bentuknya sama, A1, Y1 ditambah A2, Y2 per A1 ditambah A2. Oke, kita pakai A karena bendanya berbentuk luasan, ya. Oke, jadi Y-nya nanti bisa kamu dapatkan dengan cara yang sama. Bentuk rumusnya sama. Tinggal masukin A1, A2, A1 nanti kita bandingkan dengan A2 sehingga nanti kamu tidak menemukan angka-angka yang besar. Oke, adik-adikku, segitu dulu ya. Oke, nanti kakak akan coba lagi menentukan pusat massa dari sudut pandang yang lain. Oke, adik-adikku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.